Selanjutnya, buku besar pembantu utang dagang. Formatnya sama seperti buku besar pembantu piutang dagang. Nah, ini coretan-coretan ini abaikan saja. Yang pertama, untuk buku besar pembantu utang dagang, kita lihat di soal ya. Yang berkaitan dengan utang dagang kita, yaitu toko old dan toko new. Kita pertama kerjakan dulu toko old. Di sini toko old itu mempunyai daftar saldo utang dagang kepada toko old sebesar 2.500.000. Kita tulis dulu. Tanggalnya sama seperti yang tadi, karena ini saldo, maka tanggalnya 28 Februari 2010. Keterangannya adalah saldo. Nah, untuk utang dagang, saldo normalnya itu terletak di kolom kredit. Jadi, kalau piutang di kolom debit, kalau utang di kolom kredit. Sebesar berapa tadi? 2.500.000. Seperti itu. Setelah saldo, kita lihat lagi yang berkaitan dengan toko old. Kita lihat. Nah, nih, tanggal 2 Maret dibayar utang dagang dengan potongan 3% kepada toko old 1 juta. Nah, saya ingatkan lagi. Potongan ini kalau di buku besar pembantu itu tidak kita catat. Yang kita catat itu adalah jumlah ini yang kita cicil 1 juta. Walaupun di sini dapat potongan 3%, yaitu 30.000. Ini 30.000-nya ini tidak kita catat. Yang kita catat itu adalah yang 1 juta. Pelunasan tanggal 2 Maret 2010 itu kita melakukan pelunasan, atau walaupun mencicil kita tulis di sini pelunasan biar lebih gampang aja kita ingatnya. Nah, kalau utang dagang ini kita lunasi, berarti kan saldonya berkurang. Kalau utang dagang itu berkurang di kolom debit sebesar 1 juta. Ya. Nah, di kredit, ini debit, berarti dikurangi. Karena di sini saldo kredit lebih besar, berarti kita simpan di kolom kredit. 2.500.000 dikurangi 1 juta, yaitu 1.500.000. Nah, ada lagi nggak yang berkaitan dengan toko old? Ya, ternyata ada. Dibeli dari toko old dengan syarat 5/10 N/30, 200 pak buku tulis sebesar 25.000. Kita hitung. 25.000 dikali 200 pak. Jumlahnya 5 juta. Ya, 5 juta. Nah, berarti kita itu punya utang lagi, kita nambahin utang kita ke toko old sebesar 5 juta. Kita tulis di sini. Tanggal 4 Maret 2010 kita melakukan pembelian secara kredit. Kita tulis aja di sini pembelian. Nah, karena utang kita tambah, utang itu kalau bertambah kita simpen di kolom kredit. Utang bertambah di kredit. Kalau piutang bertambah di debit. Kita tulis di sini 5 juta. Nah, tadi saldo akhirnya 1.500.000 di kolom kredit. Sekarang kita tambah lagi 5 juta di kredit. Berarti kredit sama kredit itu kita jumlahkan. 6.500.000. Seperti itu. Coba kita cari lagi. Apakah ada yang berkaitan dengan toko old? Ternyata ada tanggal 6 bulan 3 atau 6 Maret. Dibeli tunai dari toko old 100 pak buku tulis sebesar 25.000. Dibeli tunai.
Saya ingatkan sekali lagi, untuk pembelian maupun penjualan yang dilakukan secara tunai tidak kita masukkan di buku besar pembantu piutang dagang maupun buku besar pembantu utang dagang, tapi kita masukkan di buku bantu persediaan barang dagang, yaitu untuk mencatat jumlah barang dagang yang masuk dan jumlah barang dagang yang keluar. Nah, seperti ini. Jadi, buku besar pembantu utang dagangnya kepada toko old itu saldo akhirnya adalah 6.500.000.